Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Glass. Ia adalah orang Eropa yang menikah dengan salah satu wanita Indian dari suku Pawnee. Suku Pawnee ini merupakan salah satu suku Indian asli di antara banyaknya suku-suku Indian di Amerika. Saat ini, Glass yang bersama anaknya bernama Hawk sedang bekerja pada seorang pengusaha bulu hewan asal Eropa bernama Kapten Henry. Glass bertugas menjadi penunjuk jalan di hutan Amerika. Siang harinya ketika para pekerja sibuk menyiapkan bulu hewan, sekelompok orang Indian dari suku Ri, yaitu suku Indian wilayah lain, datang menyerang. Mendengar teriakan para pekerja, Glass dan Hawk kaget. Mereka berdua bergegas pergi ke tempat para pekerja berada. Glass, Hawk, serta beberapa pekerja yang tersisa pun berhasil kabur menggunakan perahu. Dari 33 pekerja, kini hanya tersisa 10 orang. Mereka kemudian memilih pulang ke gudang, tempat di mana para pekerja Eropa berkumpul. Di tengah perjalanan, Glass mengatakan pada Kapten Henry kalau suku Ri pasti bisa mengejar perahu mereka. Sungai ini adalah wilayah kekuasaan suku Ri. Glass selalu menyarankan agar mereka semua berjalan kaki melewati hutan. Mendengar saran tersebut, Kapten Henry lalu memerintahkan asistennya yang bernama Fit untuk menepikan perahu. Setelah menurunkan barang-barang dari perahu, perjalanan pun dilanjutkan. Sebagai penunjuk jalan, Glass menjelaskan bahwa jalur pegunungan adalah jalur paling aman. Di sana cuma ada sedikit bahan makanan, dan suku Ri pasti tak mungkin pergi ke sana. Berjam-jam lamanya berjalan, mereka akhirnya beristirahat. Waktu pekerja lain tidur, Glass pergi berburu makanan sendirian. Tapi di tengah perburuan tiba-tiba
Glass sekarat. Tak lama kemudian, Kapten Henry datang, lalu langsung memerintahkan para pekerja menolong Glass. Karena pernah mempelajari ilmu kedokteran, Kapten Henry pun berusaha sebisanya mengobati luka-luka Glass dengan peralatan seadanya. Alhamdulillahnya Glass berhasil selamat. Malam hari, di wilayah hutan lain, Sukure datang menemui pengusaha bulu hewan lain bernama Tusan. Ternyata, alasan Sukure menyerang rombongan Kapten Henry adalah untuk mencuri bulu-bulu hewan mereka. Sebagai hadiahnya, Sukure akan mendapatkan sejumlah kuda serta senapan. Sukure terpaksa melakukan semua itu karena putri satu-satunya sang kepala suku telah diculik oleh orang Eropa tak dikenal. Mereka berencana mengejar para penculik tersebut, namun tanpa kuda maka tak akan terkejar, dan tanpa senapan mereka tak bisa menang. Keesokan harinya, Kapten Henry bersama seluruh rombongan melanjutkan perjalanan menuju gudang. Melihat kondisi Glass yang sangat parah, ia jadi harus digotong. Ketika melewati tebing curam, para pekerja kesulitan menggotong Glass. Mereka mulai merasa bahwa Glass cuma jadi beban. Bahkan Kapten Henry juga merasakan hal yang sama. Karena berpikir Glass sudah tak berguna lagi, dengan sangat berat hati, Kapten Henry memutuskan untuk membunuh Glass. Mendengar keputusan itu, Hawk dan sahabatnya bernama Jim kaget sejadi-jadinya. Keduanya memohon agar Kapten menarik keputusannya. Waktu Kapten Henry menodongkan pistol, ia tak tega membunuh orang sebaik Glass. Ia lalu menawarkan uang $300 bagi siapa saja yang bersedia menemani serta merawat Glass di sini sampai dia meninggal nanti. Mendengar tawaran tersebut, Jim dan Fit langsung mengajukan diri. Malamnya, Hawk terus menyemangati sang ayah sambil membisikkan pesan dari mendiang ibunya, yaitu jangan pernah menyerah selama kau masih bisa bernafas. Glass kemudian teringat masa lalu, masa ketika desanya diserang oleh tentara Eropa. Semua orang di sana dibantai serta dibakar habis, termasuk keluarganya. Semenjak itu, Glass selalu hidup dalam penyesalan. Kenapa dia tak bisa menyelamatkan nyawa sang istri? Setelah 2 hari merawat Glass, Fit mulai muak. Ia kesal kenapa Glass tidak mati-mati, padahal dia sudah sekarat. Fit pun dapat ide. Ia menghampiri Glass lalu membuat kesepakatan. Bila Glass mengizinkan Fit membunuhnya, maka dia berjanji akan membawa Hawk serta Jim pulang ke gudang dengan selamat. Tapi jika Glass menolak, maka dia akan membunuh How di depan kedua mata Glass. Fit meminta Glass berkedip sebagai tanda kalau dia setuju. Karena terus-menerus didesak, Glass akhirnya berkedip. Melihat kedipan Glass, Fit merasa senang kemudian mulai membunuh Glass. Beruntung, tepat saat Glass mulai kehabisan nafas, Hawk datang. Hawk tewas tepat di depan kedua mata Glass. Hati Glass terasa begitu hancur. Ia hanya bisa diam menyaksikan sang anak dibunuh tanpa bisa berbuat apa-apa. Sama seperti waktu mendiang istrinya terbunuh. Malam hari, Jim baru kembali membawa bahan makanan. Ia kemudian bertanya pada Fit, di mana Hawk berada? Tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, Fit hanya menjawab bahwa dia tak tahu, lalu menyuruh Jim tak perlu khawatir karena Hawk bukanlah anak kecil. Keesokan harinya, Fit dengan panik membangunkan Jim sambil mengatakan, waktu mengambil air di sungai tadi, dia melihat puluhan orang Sukuri mengepung mereka. Jim di situ ikut panik. Ia langsung mengambil barang-barangnya. Tapi seketika ia ingat kalau Hawk belum kembali dan keadaan Glass juga masih sakit. Jim meminta bantuan Fit, bukannya menolong. Fit justru menyeret Glass ke sebuah lubang kemudian menguburnya hidup-hidup. Fit mengatakan kalau Jim masih tetap berusaha menggotong Glass, maka ia pasti akan mati dibunuh Sukuri. Mendengar ucapan Fit, dengan terpaksa Jim memberikan botol minumnya, lalu pergi meninggalkan Glass sendirian. Setelah Jim dan Fit pergi, Glass berusaha mati-matian menggerakkan badannya yang lumpuh.
Glass berhasil merangkak. Perlahan-lahan ia mendekati mayat Hawk. Ia terus memandangi putra yang sangat dia sayangi itu. Putra yang telah ia besarkan sendirian selama bertahun-tahun. Putra yang selalu menemaninya semenjak sang istri tiada. Dan kini putranya sudah tak bisa bergerak lagi selama-lamanya. Esok hari, setelah mengucapkan salam perpisahan, Glass berusaha bangkit. Sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Glass terus merangkak. Kini ia memiliki satu tujuan hidup, yaitu balas dendam. Hari demi hari berlalu, Glass berjuang untuk tetap bertahan hidup. Dari mulai mencari makan, mengobati luka di tenggorokannya, sampai berlatih berjalan. Hingga suatu hari, waktu Glass sedang istirahat di pinggir sungai, rombongan Sukuri datang. Glass kemudian bersembunyi di balik bebatuan sungai. Tapi salah satu Sukuri mengetahui keberadaan Glass. Beruntung, Glass berhasil lolos. Esok harinya, waktu Glass memeriksa jebakan ikan buatannya semalam, ia melihat ada seekor ikan terjebak di sana. Glass pun segera menangkap dan memakan ikan tersebut. Betapa bahagianya hati Glass. Ia sangat bersyukur setelah berhari-hari cuma bisa menemukan sisa-sisa makanan, sekarang ia bisa makan satu ekor ikan utuh. Malamnya, Glass terbangun karena mendengar seperti ada suara lolongan serigala. Ketika diperiksa, ia melihat seorang pria suku Indian dari wilayah lain sedang memakan daging rusa mentah-mentah. Glass yang dari tadi pagi cuma makan ikan pun merasa kelaparan. Saking laparnya, ia nekat mendekati pria tersebut untuk meminta sedikit daging. Melihat kondisi Glass, si pria merasa kasihan. Ia lalu memberikan sedikit daging hasil buruannya. Paginya, waktu Glass masih tidur, pria suku Indian itu memeriksa luka-luka di tubuh Glass. Saat bangun, si pria bertanya, kenapa Glass bisa terluka separah ini? Glass menceritakan beberapa hari lalu ia diserang oleh seekor beruang. Beberapa hari setelah ia diserang, anaknya mati dibunuh di depan kedua matanya. Dan sekarang Glass bertekad akan membalaskan dendam kematian sang anak. Mendengar cerita Glass, pria suku Indian itu mengatakan kalau nasib mereka berdua sama. Alasan dia berkelana sampai ke sini adalah karena dia sudah tak punya siapa-siapa lagi. Semua orang di desa serta anak istrinya telah dibantai oleh suku Indian dari wilayah lain. Pria tersebut kemudian mengatakan bahwa balas dendam hanya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Daripada balas dendam, lebih baik Glass mencoba mengikhlaskan semua yang telah terjadi dan mulai membuka lembaran kehidupan baru. Ia juga mengajak Glass ikut pergi berkelana bersamanya. Mendengar semua nasihat tersebut, Glass mulai sadar apa yang dia lakukan ini salah. Ia pun setuju ikut pergi berkelana dengan pria tersebut. Di sisi lain,
Setelah meninggalkan Glass, Fit bersama Jim sampai di gudang. Sebelum menemui Kapten Henry, Fit menyuruh Jim agar jangan menceritakan apapun pada Kapten. Jika Jim berani buka mulut, maka mereka berdua pasti dihukum gantung. Mendengar ancaman Fit, Jim hanya bisa menurut. Dalam ruangan, Fit mengarang cerita kalau Glass sudah meninggal dengan tenang. Sementara Hawk pergi karena tak bisa menerima kenyataan satu-satunya anggota keluarga yang dia miliki telah meninggal dunia. Kapten Henry merasa sedih sekaligus bangga pada kedua anak buahnya yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Kapten lalu memberikan uang sesuai kesepakatan. Saat menerima uang tersebut, Jim cuma diam kemudian pergi dari sana. Di sisi lain, ketika sedang hujan salju, Glass bersama pria suku Indian tadi memaksa untuk terus melanjutkan perjalanan. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba Glass pingsan. Pagi hari, waktu Glass bangun, ia bingung tak melihat si pria Indian dimanapun. Glass berpikir, mungkin sekarang dia sedang berburu, lalu bersiap-siap menyusulnya. Setelah cukup lama berjalan, dari kejauhan Glass melihat ada mayat seorang pria mati tergantung. Saat mendekat, Glass begitu terkejut. Ternyata mayat tersebut adalah mayat si pria suku Indian yang telah menolongnya selama ini. Ia kemudian mendengar suara beberapa orang sedang mengobrol. Ia yakin merekalah pembunuhnya. Ketika mengamati dari kejauhan, Glass sadar orang-orang itu adalah rombongan Toussaint, yaitu pengusaha bulu hewan asal Eropa yang bekerja sama dengan suku Ri. Glass di situ sangat terkejut waktu mendengar para anak buah Toussaint menghina dan merendahkan si pria suku Indian, padahal dia tak bersalah. Hanya gara-gara membenci orang Indian, mereka sampai tega membunuhnya dengan kejam. Di sana Glass juga melihat ada seorang anak perempuan. Gadis itu adalah anak dari kepala suku Ri yang diculik. Ternyata selama ini Toussaint sudah membohongi suku Ri. Toussaint memanfaatkan suku Ri dengan mengatakan kalau suku Ri ingin menyelamatkan putri sang kepala suku yang diculik orang Eropa, maka mereka harus mengumpulkan bulu hewan lalu ditukarkan dengan senjata agar bisa menang melawan penculik tersebut. Padahal kenyataannya, Toussaint sendirilah penculiknya. Toussaint sengaja memanfaatkan mereka untuk menyerang dan mencuri bulu-bulu hewan dari rombongan Kapten Henry. Toussaint kemudian memperkosa putri kepala suku Ri di dalam hutan. Saat sedang begitu-begitu dari belakang, Glass datang. Don't make a sound. Message. No, boys. Glass berhasil kabur. Pagi harinya ketika sedang beristirahat, mendadak pasukan suku Ri menyerang. Ketika sadar, Glass merasa sangat kedinginan. Melihat mayat kuda di depannya, Glass lalu membelah perut kuda tersebut dan berencana masuk ke dalamnya untuk menghangatkan diri. Setelah hujan salju berhenti, Glass melanjutkan perjalanan. Kini tekadnya untuk membunuh Fit
demi membalaskan dendam sang anak kembali muncul. Di luar gudang, terlihat seorang pria memohon agar diizinkan masuk sambil memperkenalkan diri bahwa dia adalah anak buah Tucson. Karena kasihan, anak buah Kapten Henry segera membukakan gerbang. Di depan Kapten Henry, dia menceritakan kalau 2 hari lalu ada orang asing tiba-tiba menyerang rombongan Tucson. Ia lalu menunjukkan sebuah botol minum yang ditinggalkan si pembunuh. Melihat botol tersebut, Jim sadar botol itu adalah botol miliknya yang ditinggalkan untuk Glass di hutan. Jim mengira pasti Hawk lah pelakunya. Mendengar ucapan Jim, Kapten Henry bergegas memerintahkan para anak buahnya pergi ke lokasi kelompok Tucson diserang. Saat semua sedang bersiap-siap, Fit terdiam ketakutan. Mungkin bagi Jim pelakunya adalah Hawk karena dia belum tahu kalau Hawk sudah mati. Namun bagi Fit, ia yakin Glass lah pelakunya. Glass pasti sekarang sedang berjuang demi balas dendam. Sesampainya di sana, Kapten Henry memerintahkan seluruh pasukan berpencar. Berjam-jam lamanya mencari, semua orang terlihat putus asa. Hingga tiba-tiba terdengar suara tembakan. Waktu diperiksa, mereka kaget melihat orang yang menembak barusan adalah Glass. Kapten Henry pun segera memerintahkan anak buahnya menolong Glass. Pagi hari di gudang, Kapten Henry langsung mencari Fit. Sayangnya, Fit telah kabur. Di ruang pengobatan, Glass bercerita kepada Kapten Henry semua kejadian sesungguhnya. Ia lalu meminta seekor kuda dan sepucuk senapan. Glass juga meminta Kapten Henry jangan menghukum Fit karena dialah yang akan menangkap dan membunuh Fit dengan 2 tangannya sendiri. Melihat kondisi Glass masih belum sembuh total, Kapten khawatir. Awalnya dia melarang, namun ketika melihat tatapan kemarahan di mata Glass, Kapten Henry terpaksa mengizinkannya pergi dengan syarat ia juga ikut menemani Glass. Selesai bersiap, mereka berdua berangkat. Glass yang bertahun-tahun berprofesi sebagai penunjuk jalan pun memiliki insting kuat. Dengan mudah ia bisa menemukan jejak kuda Fit. Mereka berdua kemudian berpencar. Dia pergi ke arah barat sedangkan Kapten Henry pergi ke arah timur. Waktu Kapten Henry berjalan, tiba-tiba Fit muncul menodongkan senapan. Yes, sir. Besides, I got one of my own. Dari kejauhan Glass mendengar suara tembakan. Ia pun bergegas pergi ke sumber suara tersebut. Di sana ia melihat Kapten Henry telah tewas. Ia yakin ini semua adalah perbuatan Fit. Dan sekarang, Fit pasti bersembunyi di suatu tempat. Glass lalu dapat ide untuk memancing Fit keluar dari persembunyiannya. Meskipun telah terpojok, Fit tetap merasa tak bersalah. Dengan santai ia menjelaskan kalau bukan salahnya membunuh Hawk. Hawk mati itu karena salahnya sendiri yang berisik terus-menerus berteriak. Mendengar ucapan Fit, Glass benar-benar marah.
Fit kalah. Saat akan mengakhiri pertarungan, tiba-tiba terlihat dari seberang sungai kelompok suku Ray sedang menatapnya. Di sana juga terdapat putri kepala suku Ri yang telah kembali bersua bersama sukunya. Seketika Glass teringat nasihat pria Indian penyelamat nyawanya, bahwa balas dendam hanya ada di tangan Tuhan. Glass akhirnya memutuskan untuk melepaskan Fit. Di seberang sungai, kepala suku Ri menarik Fit, lalu menggorok lehernya. Ia melakukan itu sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Setelah semua perjalanan panjang, Glass pun pulang. Di tengah perjalanan, ia melihat bayangan sang istri sedang tersenyum padanya. Seakan bahagia melihat Glass kini telah bisa merelakan kepergian anak yang sangat ia cintai. Kisah Glass berakhir dengan penuh luka dan penderitaan, namun dari semua perjalanan panjang itu, ia akhirnya menyadari bahwa dendam hanya akan melahirkan penderitaan baru. Balas dendam sejati bukan dengan darah, melainkan dengan keberanian untuk melepaskan dan mengikhlaskan. Film pun berakhir.